Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas modul 5 tentang sistem kos pekerjaan atau sistem kos buat kalau perusahaannya itu nerima order. Meskipun yang gabung baru sedikit, nggak apa-apa ya, saya lanjutkan aja biar nggak mau waktu juga. Oke, mari kita mulai. Sistem kos pekerjaan atau order ini basically atau dasarnya itu yang jelas setiap order atau pesanan itu pasti akan memiliki perbedaan kebutuhan dan bahan baku kan, itu jelas. Jadi setiap ada satu pesanan itu pastikan dengan pesanan yang lain bahan baku yang dibutuhkan, terus tenaga kerja yang dialokasikan maupun overhead yang dialokasikan tentunya akan berbeda satu sama lain kan. Jadi yang jelas di sini kita harus menghitung cost dari masing-masing order itu. Jadi kalau order satu ya costnya dihitung sendiri, nggak boleh disamakan dengan cost untuk order yang kedua, order ketiga dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada dua pokok penting. Yang pertama, sistem akuntansi yang digunakan untuk menentukan kos produksi dari setiap pekerjaan atau order yang diproduksi. Jadi di sini sistem kos pekerjaan ini adalah sistem akuntansi yang memang khusus digunakan untuk mengalokasikan kos produksi dari masing-masing pekerjaan atau order yang diproduksi tersebut. Jadi intinya memang apa ya? Nggak jelas ya suaranya. Bisa dengar saya nggak? Bisa. Suaranya putus-putus ya? Sebentar, saya coba cek koneksinya dulu. Mungkin koneksinya rada lelet. Maaf ya. Yang lainnya apa juga? Suara saya terdengar putus-putus. Oh iya ya. Oh, ada yang iya, ada yang enggak ya? Sudah, saya lanjutkan ya. Saya coba. Oke. Oke, kalau mau stay jelas. Jadi, saya ulangi lagi. Sistem kos yang akan kita pelajari di sini nanti itu lebih ke sistem kos kalau misalkan perusahaannya itu menerima order-order, yakni yang di kalimat kedua umumnya diterapkan oleh perusahaan manufaktur yang proses produksinya akan berjalan ketika terdapat order atau pesanan dari pelanggan. Kan kalau pelanggan itu kadang requestnya kan macam-macam, pelanggan satu sama pelanggan yang lain itu pasti keinginannya akan suatu produk kan beda-beda. Nah, di sini kita tidak boleh menyamakan atau memukul rata kos dari order 1 dan order 2. Jadi harus dibedakan kosnya dari pesanan pelanggan satu sama pelanggan yang lain, itu harus dibedakan. Intinya seperti itu. Nah, contohnya perusahaan yang harus menggunakan sistem kos seperti ini itu misalkan percetakan atau mungkin bengkel kan misalkan bengkel mobil gitu, mobil satu sama mobil yang lain kan tingkat kerusakannya berbeda-beda. Nah, kita kan nggak boleh terus misalkan yang satu kerusakannya cuma ringan sedangkan mobil yang lain kerusakannya itu parah, kan kita nggak bisa terus memberikan atau membebankan kos yang sama buat dua kerusakan mobil yang berbeda. Itu kan jelas nggak boleh. Nah, itu makanya kita harus menerapkan sistem kos pekerjaan. Nah, ini berdasarkan order, berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan bahan baku, tenaga kerja dan overhead yang dipakai di setiap order itu berbeda, sehingga kita harus menghitung kos yang berbeda pula di masing-masing order tersebut. Intinya lanjut. Nah, di sini ada karakteristiknya yang lebih rinci tentang sistem kos pesanan atau order itu. Jadi yang pertama dari segi penjualan atau produksi, penjualan dilakukan sebelum produksi dimulai.
produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Jadi di sini kan kita kan kalau misalkan order itu cenderung untuk kita melakukan suatu produksi atau kita akan melakukan proses produksi kalau misalkan ada pesanan. Kita kan bukan manufaktur yang mass product ya, atau mass production. Jadi yang kalau mass production kan kita memproduksi produk sebanyak mungkin, kemudian kita akan menjual ke pelanggan. Berbeda dengan ini, kita tidak akan membuat produk, kita tidak akan memproduksi ketika tidak ada pesanan. Atau dengan kata lain, mudahnya kita hanya akan memproduksi produk ketika ada pesanan, seperti itu. Sedangkan untuk sediaan bahan baku, jumlah material yang dibutuhkan seringkali sulit diestimasi. Bagian gudang menyiapkan sediaan dalam jumlah minimal. Jadi memang di sini nyetok bahan baku itu suatu hal yang esensial. Kita harus nyetok, tapi memang dalam jumlah minimal, tidak boleh terlalu banyak juga. Sedangkan sediaan produk jadi, jumlah sediaan produk jadi relatif sedikit karena setelah produk selesai diproduksi sesegera mungkin diserahkan pada pelanggan. Jadi tidak ada yang namanya storage. Begitu produk selesai diproduksi langsung diberikan kepada pelanggan. Sedangkan waktu produksinya jangka pendek, umumnya tidak berjalan kontinu karena menunggu pesanan. Jumlah unit yang diproduksi tergantung pada order spesifik yang diterima. Jadi di sini karena itu tadi tidak ada sediaan produk jadi, tidak ada storage, maka produk yang diproduksi itu hanya berdasarkan order. Pesannya berapa, yaitu yang akan dibuatkan, dan itu hanyalah jangka pendek, umumnya waktu produksinya. Sedangkan sistem cost-nya, cost unit ditentukan secara perpetual. Jadi di sini bukan periodik, melainkan menggunakan sistem perpetual. Masih ingat kan? Kalau lupa dibuka model yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan perpetual itu? Jadi cost diakumulasi berdasarkan pekerjaan. Kemudian varietas jenis produknya itu tergolong tinggi karena disesuaikan dengan spesifikasi dari pelanggan. Permintaan pelanggan bermacam-macam, secara otomatis varietas jenis produksinya juga akan tinggi. Itu tadi karakteristiknya dari sistem cost pesanan atau order. Nah, kemudian di sini ada satu kalimat penting. Setiap penggunaan bahan baku dan konversi yang dibutuhkan, konversi itu adalah overhead dan tenaga kerja ya. Jadi setiap penggunaan bahan baku dan tenaga kerja maupun overhead yang dibutuhkan harus dapat diidentifikasi pada order atau pekerjaan yang menggunakannya. Jadi di sini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan ada juga overhead. Ini semuanya akan digunakan proporsinya secara berbeda untuk produk 1, produk 2, dan produk 3. Bisa saja produk 1 bahan bakunya banyak banget, tenaga kerjanya nggak seberapa banyak, overheadnya juga nggak seberapa banyak. Sedangkan mungkin pekerjaan kedua yang banyak tenaga kerjanya, bahan bakunya nggak banyak. Sedangkan pekerjaan ketiga, bahan baku dan tenaga kerja rata, misalkan seperti itu. Nah, kebutuhan dari pekerjaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu akan berbeda-beda, tergantung ordernya seperti apa. Ketika order dari pekerjaan nomor 1 sampai 3 itu selesai, itu akan menjadi sediaan produk jadi. Dan disinilah kita baru menghitung unit cost pekerjaan nomor 1, unit cost pekerjaan nomor 2, dan unit cost pekerjaan nomor 3. Jadi unit costnya akan berbeda-beda setiap pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita harus membahas tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika kita menerapkan sistem cost pekerjaan, di sini terdapat 4 dokumen penting. Yang pertama dokumen permintaan bahan. Di situ digunakan bagian produksi untuk meminta bahan baku pada bagian gudang. Sesuai sama namanya, permintaan bahan. Jadi di sini kita kan nggak bisa sembarangan kalau minta bahan baku ke gudang, harus ada prosedurnya. Nah, di sini kita menggunakan dokumen permintaan